Assalamualaikum anak-anak. Kali ini saya akan bahas soal PAS kelas 8 mata pelajaran IPA untuk tahun kemarin, supaya kalian bisa siap pada tahun ini ya. Nah, seperti ini soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar tulang dan bagian-bagiannya. Jaringan lunak yang berfungsi menghasilkan sel darah merah banyak terdapat pada bagian yang ditunjuk angka titik-titik. Nah, sel darah merah itu diproduksi di sumsum tulang. Jadi sumsum tulang yang mana? Yang nomor 3. Ini sumsum. Untuk yang nomor 2, ini pembuluh darah ya. Pembuluh darah dalam sumsum. Kemudian kalau ini ada jaringan tulang rawan atau tulang spons. Sedangkan yang 4 ini adalah lapisan paling luar pada tulang, yaitu namanya periosteum. Gitu ya. Untuk fungsinya kalian bisa simak lagi di buku pelajaran. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Ketika kita sedang berolahraga, anggota badan kita dapat bergerak dengan leluasa. Hal itu karena penyusun sistem gerak dalam tubuh kita terdapat sendi yang memungkinkan adanya gerakan tubuh. Sendi amfiartrosis. Di amfiartrosis dalam tubuh kita ditunjukkan oleh titik-titik. Nah, jadi macam-macam sendi itu ada, kita bagi 3 ya. Ada sinartrosis, diartrosis, dan amfiartrosis. Untuk yang amfiartrosis ini sedikit gerak. Nah, kita lihat di sini. Apakah A, sendi pada tulang tengkorak? Ini sinartrosis, tidak memungkinkan adanya gerakan. Kemudian yang B, sendi pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang benar adalah yang B, ada sedikit gerakan antara ruas tulang yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang C, sendi antara tulang tengkorak dengan tulang atlas. Ini sendi putar ya, sendi putar termasuk diartrosis. Sedangkan sendi antara tulang belikat dengan tulang lengan atas ya, ini dapat diputar ke segala arah tulang lengan atasnya. Nah, maka ini termasuk sendi diartrosis gitu ya. Kemudian nomor 3, pada waktu tangan kita mengangkat beban, maka kondisi otot kita menjadi seperti pada gambar ini. Nah, ini diangkat ke sana. Gambar di atas dapat diidentifikasi bahwa ini otot bisep kontraksi atau relaksasi. Nah, ini bisep, ini otot bisep. Yang sebelah sini otot trisep. Otot bisep memendek berarti bisep kontraksi, sedangkan trisep menjadi relaksasi. Gitu ya, karena ini saling berlawanan kerjanya. Jadi tidak mungkin sama bersamaan. Jadi yang benar adalah B, bisep kontraksi, trisep relaksasi. Lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Banyak orang tua yang mengeluhkan sakit pinggang atau sakit susah digerakkan. Salah satu penyakit tulang yang sering menyerang para orang tua adalah osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang. Bagaimanakah upaya untuk mencegah penyakit osteoporosis? Apakah A, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, B, mengkonsumsi makanan yang seimbang, C, menghindari posisi duduk yang salah, dan C, berjemur di panas matahari. Nah, tulang keropos karena kekurangan zat yaitu kalsium. Jadi jawaban yang benar adalah A. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar.
ada gambar burung terbang di udara. Gerakan burung tersebut dapat dijelaskan dengan hukum ketiga Newton, yaitu dengan cara memanfaatkan sifat aliran udara. Perbandingan besarnya gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara yang benar adalah, ingat, hukum ketiga Newton adalah sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Jadi besarnya gaya aksi dan reaksi adalah sama ya. Nah, jadi burung dapat terbang dengan stabil di udara. B. Begitu nomor 5. Kemudian untuk nomor 6, perhatikan tabel antara jarak tempuh dengan waktu tempuh gerak sebuah mobil berikut. Ini akhir detik ke-1 jaraknya 2, akhir detik kedua jaraknya 4, akhir detik ketiga jaraknya 6, akhir detik keempat jaraknya 8. Gerakan mobil dilihat dari tabel tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi jarak yang ditempuh setiap detiknya bertambah 2. Berarti gerak mobil mengalami gerak lurus beraturan karena kecepatannya selalu tetap. Jadi kalau dihitung V sama dengan jarak dibagi waktu 2/1, hasilnya 2. Yang ini 4/2, hasilnya 2 gitu ya. Jadi akan diperoleh besarnya kecepatan yang sama. Maka geraknya adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kemudian lanjut nomor 7. Nah, perhatikan gambar. Seorang pembalap melintas pada sirkuit tersebut dengan kecepatan rata-rata 360 km per jam. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu putaran adalah titik-titik. Coba perhatikan baik-baik. Nah, untuk menjawab soal ini yang ditanya adalah waktu T, kita bisa menentukan dari jarak dibagi kecepatan. Hasilnya sama dengan S. Jarak yang ditempuh satu lintasan sirkuit ini adalah 1285 meter. Kemudian kecepatan rata-ratanya adalah 360 km per jam. Nah, kita akan ubah satuan ini menjadi meter per sekon. 360 km ini sama dengan 360.000 meter. Kemudian 1 jam ini berapa sekon? 3600 sekon. 1 kita sederhanakan 1, nolnya coret 2, ini sama dengan 100 meter per sekon. Jadi ini sama dengan 1285 meter per 100 meter per sekon. Hasilnya sama dengan 12,85. Satuannya adalah sekon. Ini kita coret, jadi satuannya adalah sekon. Sehingga jawabannya adalah B. Jelas ya? Kemudian nomor 8. Perhatikan gambar dan pernyataan di bawah ini. Gambar gelas ditarik secara cepat atau perlahan-lahan. Perhatikan pernyataannya. Pernyataan yang menjelaskan jatuh tidaknya gelas yang diletakkan di atas kertas di mana ujung kertas ditarik ditunjukkan pada pernyataan nomor titik-titik. Yang nomor 1. Ketika kertas ditarik perlahan-lahan, dikatakan ada gaya yang bekerja pada kertas tersebut mengakibatkan gelas jatuh. Benar ya? Benar. Ketika kertas ditarik perlahan-lahan, dikatakan hampir tidak ada gaya. Salah, ada gaya.
gaya gesek tadi ya. Kemudian yang ketiga, ketika kertas dihentakkan atau ditarik dengan cepat, dikatakan ada gaya yang bekerja pada gelas. Salah. Yang benar adalah ketika kertas dihentakkan dan ditarik dengan cepat, dikatakan hampir tidak ada gaya yang bekerja pada gelas tersebut, mengakibatkan gelas tidak jatuh sesuai dengan hukum pertama Newton, hukum kelembaman, di mana sigma F sama dengan 0, sehingga tidak menyebabkan benda bergerak atau tetap diam. Di jawaban yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 4. 1 dan 4. B. Nomor 9. Bayu pergi ke sekolah naik sepeda, kemudian di tengah perjalanan rantai sepedanya putus sehingga Bayu harus menuntun sepedanya sampai di sekolah. Padahal jika rantainya tidak putus, maka roda dan roda gigi yang dihubungkan oleh rantai tersebut bisa bekerja dengan baik. Dari cerita tersebut, pesawat sederhana apakah yang dapat mempermudah perjalanan Bayu? Nah, di sana ada roda dan gear atau penghubung rantai dengan roda itu ya. Jadi ini termasuk roda berporos. Jawabannya adalah D. Saya kira cukup jelas ya ini. Kemudian nomor 10, perhatikan gambar. Pada saat digunakan untuk mengangkat beban, bagian tangan yang ditunjuk oleh huruf R berfungsi sebagai titik-titik. Ini tuas jenis pertama, di mana R adalah titik tumpu, sedangkan bukunya adalah beban, sedangkan otot ini sebagai kuasa. Titik tumpunya ada di tengah. Jadi jawabannya adalah A. Bagi yang belum klik tombol subscribe warna merah yang ada di sebelah sini, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih. Untuk nomor 11 dan seterusnya, silahkan disimak di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.